Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kita mulai kuliah pagi hari ini secara online. Kita awali dengan baca surat Fatihah. Sebuah dengan apa ini apa yang kita niatkan untuk bisa memahami kuliah ekonometrika bisa kita lakukan dengan baik, sehingga kita bisa mengerjakan semua tugas hingga ke akhir semester dengan baik. Al-hadiniyah walaupun salafah al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Minggu lalu sudah sampai autokorelasi, sudah ya. Kenapa? Heteroskedastis sudah, autokorelasi sudah. Ya, Pak. Sambung, Sekarang, Pak. ah, Sudah, Pak. Sudah. sudah. Sekarang materi baru lanjutan yaitu merupakan materi terakhir dari ekonometrika karena sudah mendekati UAS. Model statistik nonlinear yang pernah kita bahas sebelumnya beberapa model atau regresi nonlinear yang tidak bisa dirubah ke dalam bentuk statistik linear. Sehingga harus tetap menggunakan model nonlinear, maka iterasi metode estimasi parameternya akan berbeda dengan model yang linear. Kalaupun model linear kemarin sudah kita bahas beberapa model atau metode estimasi. Masih ingat ya metode-metode estimasi untuk yang linear? Masih, Ya, Pak. masih ya. Coba sebutkan salah satu, Mas Imron, metode apa? OLS, Pak. Kepanjangannya Ordinal Square. ordinal square. Apa kriteria kalau digunakan OLS atau syarat-syarat yang harus dipenuhi? Harus linear, Pak. Modelnya harus linear, yang pertama. Yang kedua, Minimum. Mas Imron, kalau mbaknya Mas Imroah nanti. Mas Minimum. Imron, Minimum. apanya minimum? Variannya. Varian dari siapa? Dari Y, Pak. Hah? Varian dari Y minimum. Minimum dari mana? Dibandingkan dengan siapa? Ini persyaratan menggunakan ULS loh ya. Minimum menyamakan dengan 0, Pak. Persyaratan menggunakan ULS. Ya, ganti dengan Mbak Kholisoh tadi yang nyaut. Persyaratan menggunakan ULS apa diantaranya? Yang pertama tadi Mas Imron mengatakan modelnya linear. Kemudian apa? Yang kedua Mas Imran tadi? Hasil beta OLS-nya itu terbukti minimum. Nah, kita mau syarat, belum menggunakan kan syarat. Syarat itu harus dipenuhi dulu sebelum menggunakan. Bukan efek. Efek itu hasil, akibat. Ini syarat itu ya awal.
sebelum menggunakan. Kalau sudah menggunakan hasilnya. Nah, lah kok gak paham? Gak mateng. Nanti Mbak Madila, Unbiased, Mbak, Anbas itu apa sih Mbak? Nah, tidak Anbas itu bias, apa? tidak bias, Tidak bias itu apanya? Apanya ULS? Nah, apanya ULS tidak bias itu? Aku nggak tahu, asal jawab. Ini belum selesai kuliahnya. Kok udah lupa, belum berganti metode, udah dilupakan. Mbak Rara, Loh, iya Hah? Pak, Apa? harus homoskedastisitas. Harus homogen. Ya, betul. Ditambahkan Mas Akmal apalagi? nilai harapannya 0, Pak. Nilai harapan siapa? Ekspektasi itu, varian. Variansi, ekspektasi variansi. Pak, errornya. Apa itu Nilai galak. Memang galatnya sudah ada, wong regresi aja belum. Estimasi kan menaksir parameter, wong parameternya belum terbentuk kok, apalagi errornya. Gimana sih? Error itu kan terbentuk karena sudah ada estimasi parameter. Estimasi parameternya aja belum. Kita tuh belum menggunakan ULS. Masih syarat, ingat syarat bukan sifat. Bedakan syarat dengan sifat. Syarat-syarat itu prasyarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan. Mbak Rina, tambahkan apa? Tidak terdapat autokorelasi. Kalau satu variabel namanya autokorelasi. Kalau lebih dari satu variabel namanya Korelasi, Korelasi. korelasi serial. tidak terdapat korelasi. Lebih-lebih Mbak Uswah, oh, nggak bisa. Lebih dari satu variabel itu loh namanya apa? Kalau korelasi itu ya harus ada. Masa nggak ada korelasi antara X dan Y? Kalau nggak ada hubungan, ngapain dimodelkan? Multikolinearitas. Multikolonial itu ada apa tidak ada? Tidak ada. Harus tidak ada.
Itu antara siapa dengan siapa? Hmm? Tidak ada multiko antara siapa? Oh, les lupa. Ayo lanjutkan, Mbak Kolisa. Kuliahnya nggak pernah diputar ulang rekodnya. Saya lihat YouTube-nya yang view. Kok nggak semuanya meng-view? Ini kan ada 7 orang. Kayaknya nggak semua melihat lagi ya rekodnya. Nah, jadi lupa. Waduh, Terjadi antara sesama variabel X, Pak. ini siapa yang ngomong? Mbak Akmal ya? Ya udah, ayo Mas Akmal. Apa Mas? Antara variabel X, Pak. X itu apa? Variabel yang di model regresi, Pak. Namanya variabel apa? Independen. Independen bahasa Indonesianya. Independen. Bebas. Yang berdiri sendiri, Pak. Berdiri sendiri. Bahasa lain Bebas, Pak. bebas. Kan gampang dicerna daripada independen. Nggak ngerti bahasa Inggris. Variabel bebas. Antar variabel bebas nggak boleh ada multiko. Oke, itu salah satu metode para linear OLS atau ordinary least square. Metode lainnya, Mbak Rara, udah lupa. Udah kebanyakan metode yang dipelajari, lupa dah. Ini belum saya tambahkan metode, makanya harus diingat. Meskipun mantan, tidak boleh dilupakan. Ya, Rara. Aduh, Madila, Mbak Madila, Metode RLS. RLS. Apa itu kepanjangannya? Restricted List Square. Restricted less square. Apa syaratnya? Linear. Pertama linear sama dengan LS. Yang kedua, Ada syaratnya. hah? Nah, ya syaratnya apa? Ini saya tanyakan ada syaratnya. Sih. Aduh, Mbak Uswa,
Tidak ada multikolinearitas. Yang lengkap, Eh, variabel bebasnya itu tidak boleh berkorelasi. tidak boleh berkorelasi atau tidak ada. Tidak ada korelasi antar variabel bebas. Nah, ya, artinya tidak ada. Tidak ada hubungan. Auto Tuh, korelasi. auto. Mbak Akmal tadi kan udah bilang, Mbak Akmal. Oh, Mbak Kholisa ya. Oh, Mbak. Ya, Mbak Kholisa udah bilang tadi. Waduh, ini belum selesai. Kuliahnya kok udah lupa berapa menit sih Mbak Kholisa tadi bilang. Kalau gitu dibuat resume per kelompok ya. Resume per Ya, kelompok untuk tugas minggu depan. Beberapa metode estimasi regresi model statistik linier dengan persyaratan dan sifat-sifatnya. Wis tak tambahi kompleks. Dengan persyaratan itu awal, sifat-sifatnya itu kalau setelah ketemu hasilnya, itu sifat. Paham ya? Beberapa loh ya, beberapa itu yang Anda pahami selama, yang kita pelajari selama ini apa, sebutkan semua ya. Itu kelompok 1 dan 2. Kalau saya melihat hasilnya minggu depan ternyata kok sama persis, nah ini kerja kelompok apa kerja kelas, saya sanksikan itu nanti. Gunanya kerja kelompok itu nanti tentu ada perbedaan pemikiran. Kita bisa saling bandingkan mana yang melengkapi, mana yang kurang benar. Kalau sama persis, masa ini kerja kelompok sama persis, dua kelompok yang berbeda. Berarti ini bukan kerja kelompok, kerja kelas. Paham ya? paham, Pak. Ya karena tidak Pak, karena tidak bisa diselesaikan masalah itu sehingga menjadi oleh-oleh. Seandainya tuntas nggak jadi nggak bukan oleh-olehnya bukan itu, malah nggak bisa bisa jadi nggak ada oleh-oleh. Oke, kita bahas materi baru model statistik nonlinear yang regresinya benar-benar nonlinear, tidak bisa kita linearkan dalam bentuk Y sama dengan X beta dengan cara transformasi fungsi pada data, baik itu melalui transformasi logaritma maupun eksponensial atau fungsi yang lain. Tetap menjadi nonlinear, maka kita gunakan estimasi selain yang kita bahas sebelumnya. Apakah itu? Meskipun namanya tetap least square, tapi yang jelas bukan OLS, bukan RLS, dan bukan yang lain yang belum disebutkan tadi. Yang pertama, least square. Least square itu ada banyak iterasi. Nah, ini metode iterasi itu berarti estimasinya bukan hanya sekali ketemu langsung hasilnya, tidak. Iterasi itu berulang-ulang. Jadi menaksir satu, masih belum selesai, dilanjutkan lagi, menaksir lagi, begitu seterusnya sampai kapan? Dalam numerik diistilahkan sampai konvergen. Kalau kemarin kita dalam rumusnya untuk linear itu langsung ketemu hasilnya sekali estimasi. Tetapi untuk non-linear kita lakukan secara iterasi atau berulang sampai konvergen. Dua iterasi untuk least square diantaranya Gauss-Newton dan Newton-Raphson. Metode yang kedua, metode ini juga saudaranya, yaitu maximum likelihood estimation.
Ini kalau misalkan least square saudara perempuan, maksimum ini saudara laki-laki. Kalau least square itu biasanya minimal, maksimum ya maksimum. Jadi dua hal yang berbeda, tetapi seiring sejalan. Ini dua saudara yang sama-sama mengestimasi. Untuk maksimum likelihood, ini ada dua metode iterasi. Yang pertama Newton-Raphson dan yang kedua Born-Hall-Hall-Hausman. Nah, namanya sudah merupakan nama penemunya ya ini. Menggunakan dua nama penemunya. Kalau Born-Hall-Hall-Hausman itu 4 orang yang mengembangkan penemu iterasi tersebut. Sehingga namanya disebutkan semua. Yang pertama, kita pelajari dulu maksud dari model statistik nonlinear. Karena model statistik nonlinear itu bentuknya bisa kita buat secara umum berupa sebuah fungsi f yang nonlinear. Fungsi nonlinear itu kan banyak. Ada yang eksponensial, ada yang campur logaritma, ada yang trigonometri sin cos tangen itu, ada yang fungsi pangkat, fungsi power, dan seterusnya merupakan kombinasinya juga. Jadi karena begitu banyaknya model nonlinear, ya udah secara umum kita pakai F gitu aja. Kalau linear kan jelas ya linear itu. Linear jelas, fungsi linear cuma satu itu aja. Yang pangkatnya nggak lebih dari satu. Atau pangkatnya harus satu, itu linear. Kalau pangkatnya dua, kuadratik, non-linear. Termasuk polinomial, karena polinomial itu sebenarnya non-linear. Pangkat dua, pangkat tiga, tapi masih bisa dilinearkan. Sehingga namanya linear statistik. Tapi kalau tidak bisa dilinearkan, akan menjadi bentuk yang tetap non-linear. Dengan asumsi errornya itu berdistribusi normal. Rata-rata nol, variansinya sigma kuadrat. Nah, karena errornya itu kan belum tahu, maka cerminnya kepada Z. Error itu belum diketahui. Karena ini belum diketahui, maka dikatakan asumsi. Nah, asumsi error. Error itu berasumsi normal. Karena error belum diketahui, maka cerminnya yang diuji, syaratnya Z-nya itu harus normal. Ini kan belum diketahui. Ini diketahui kalau betanya sudah tahu. Padahal yang masih ada itu Y dan X. Nah, karena ini harus normal, otomatis ini harus normal juga kan. X juga harus normal. Sehingga kalau ini normal, maka error bisa jadi normal. Ya kan? Karena ini belum tahu dan ini merupakan syarat, maka yang diuji adalah Y-nya dan X-nya. Maka tadi dikatakan Mas Imron harus normal datanya. Bukan errornya ya. Errornya itu masih belum tahu, maka error itu masih asumsi. Asumsi. Syarat itu kan di awal, error itu belum tahu. Di akhir itu error baru ketemu. Atau dituliskan dalam bentuk fungsi iterasi YT. Dalam sebuah fungsi variabel xt parameter beta plus ET. Nah, kalau persamaan tanpa indeks, ini persamaan matrik. Kalau dengan indeks, ini persamaan skalar. Karena T-nya kan bisa diganti 1, 2, 3, 4, sampai N. Y1, E1 gitu. Jadi cuma satu elemen. Nah, kalau yang atas itu matrik. Paham ya bedanya ya? Akibatnya, kalau error ini berdistribusi normal, Y juga harus distribusi normal. Tapi rata-ratanya ini variansinya sigma kuadrat sama. Kalau error rata-ratanya 0. Tapi data kan rata-ratanya bukan 0. Data itu rata-ratanya ya ekspektasi dari Y. Jadi sebuah fungsi X beta.
di mana fungsi beta merupakan fungsi nonlinear dengan parameter beta. Untuk modelnya, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ada dua cara untuk menaksir beta tersebut pada model statistik nonlinear. Caranya yaitu yang pertama tadi saya jelaskan metode nonlinear least square dan yang kedua nonlinear maximum likelihood. Bagaimanakah masing-masing? Kita coba metode yang pertama least square estimation. Least square estimation tapi untuk yang nonlinear ya, karena yang linear tadi sama sudah sebutkan. Ada dua cara untuk menaksir beta secara metode nonlinear least square, yaitu yang pertama, fungsi nonlinearnya, ini kan fungsi f yang nonlinear, diaproksimasi atau didekati dengan deret Taylor orde 1. Ingat deret Taylor? Pernah dengar kata-kata deret Taylor? Bukan Taylor penjahit ya. Iya. Apa Mas? Akan jawab Mbak Rina? Pernah dengar di kalkulus 2. Nah, plus 2, apa itu deret Taylor? Deret Taylor itu berarti apa? Bukan, saya nggak menanyakan rumusnya ya, tapi apa? Apa itu makna? Bukan bagaimana rumusnya atau bagaimana persamaannya, bukan. Tapi apa itu deret Taylor? Ingatnya di kalkulus 2 semester 2. Ya, tahun lalu berarti ya. Ada yang ingat? Mungkin Mbak Uswa? Pendekatan ini ya, Pak. Apa Mas Bron? Menuliskan dalam bentuk polinomial. Diulangi lagi, disempurnakan Mbak Alisa. Menuliskan bentuk dalam Menuliskan apa? menuliskan turunan-turunannya dalam bentuk polinomial. Menuliskan turunan-turunannya dalam bentuk polinomial. Berarti turunannya diganti polinomial gitu maksudnya. Turunan sama dengan polinomial. Bukan. Nah, terus maksudnya gimana? Gimana Mbak Uswa? Deret deret Taylor itu fungsi Ah, fungsi sebagai jumlah tak hingga dari turunan-turunan fungsi tersebut. fungsi sebagai deret tak sebagai jumlah tak hingga. Hingga. Ya namanya deret kan memang penjumlahan tak hingga. Deret itu sudah artinya penjumlahan tak hingga itu deret, ya kan? Berarti apa itu? Fungsi apa? Fungsi deret Fungsi Taylor adalah fungsi adalah fungsi yang dapat didiferensialkan sebanyak tak hingga di sekitar titik. fungsi yang dapat didiferensialkan. Berarti deret Taylor itu fungsi dapat didiferensialkan. Ah, Iya, dari turunan-turunan fungsinya. turunan-turunan fungsinya itu, ya kan itu yang mengisi deretnya itu turunan-turunannya. Ya, Turunan-turunan dari siapa? Turunan dari siapa? Turunan dari Taylor. iya. Hah? Dari Berarti fungsi Taylor tuh punya fungsi turunan.
Fungsi X. Fungsinya. Fungsi Dari fungsinya fx, Pak. Dari fungsinya fx. Fx ini yang ini. Ya. Gimana Mas Akmal? Jangan sampai ini saya tambahkan di PR loh. Ini kan online toh, saman di depan Anda itu laptop atau gadget HP. Langsung pakai AI. Cepetan tapi kemarin disuruh. Sekarang kan zaman kuliah AI toh, jangankan kuliah, skripsi pun pakai AI. Ya enggak sih? Enggak dilarang kok. Malah menyuruh dosennya daripada loadingnya lemot. Belum sekarang zaman teknologi pakai AI. Jangankan kuliah biasa, skripsi pun pakai AI. Apalagi kuliah yang biasa-biasa aja gitu loh. Makanya zaman AI itu akan menggerus semua lemotan-kelemotan itu. Bahkan AI itu banyak sekarang muncul, bukan sekedar ilmiah. Yang non ilmiah juga banyak, gambar-gambar, video, entertainment. Wah, itu sekarang sudah ada AI semua, nggak butuh manual, editing itu. Maka sekarang insinyur berkelabakan terancam punah, analis juga kelabakan terancam punah, biro jasa statistik terancam punah karena semua tergantikan oleh AI. Sekarang Anda nggak perlu pakai repot-repot kuliah nyatat. Nggak perlu pakai AI aja direkam ketemu. Jadi resumenya. Ya nggak sih? Nah itu yang harus dipelajari. Kalau Anda belajar medsos, kan banyak di medsos itu. Di TikTok, Facebook, muncul dah AI apapun itu. Udah ketemu AI-nya, terserah mau pakai AI apa. Jawabannya udah ketemu, apa itu dari Taylor. Siapa yang udah ketemu? Kalau di sini Ya Mbak Uswa. Deret Taylor adalah fungsi polinomial tak hingga yang mendekati fungsi asli di sekitar suatu titik. Ya, itu definisi langit. Saman pahami dulu, sampaikan dengan bahasa sampean. Itu bahasa langit, saya nggak menyalahkan. Itu benar. Sampaikan dengan bahasa pemahaman sampean, maksudnya apa? Dengan bahasa biasa. Berarti data itu apa? Yang enak, yang gampang dipahami, langsung nyantol. Bukan bahasa langit. Kita bumikan bahasa kita sendiri, sehingga tidak terkesan plagiasi. Jadi memparafrase istilahnya. Pakai bahasa sendiri. Yang mudah dipahami. Apa Mbak Uswa? Kalau Deret Taylor itu fungsi cara nulis fungsi jadi bentuk polinomial yang jumlahnya nggak habis-habis atau bisa disebut tak hingga. Jadi Deret Taylor itu fungsinya jadi bentuk polinomial. Fungsinya nyanya siapa? Fungsi. Ini harus tahu subjeknya, fungsinya nyanya ini siapa? Nya Taylor apa nyanya siapa? Suatu fungsi fx. Fx yang saya lingkari ini seperti Mas Imran tadi. Iya. Ya, jadi fungsi ini diapakan? Menulis fungsi itu fx menjadi bentuk polinomial yang jumlahnya itu tak hingga. Menjadi bentuk polinomial Ya, seperti x terus x kuadrat. Gitu. yang jumlahnya tak hingga.
Ya, Udah? Gitu udah. aja. Ya. Ada yang mau melengkapi dari pernyataan Mbak Uswa? Melengkapi, bukan menyalahkan. Silakan. Melengkapi itu kurang lengkap, bukan salah. Ada? Mbak Uswa mengatakan fungsi F ini ditulis menjadi fungsi polinomial dengan jumlah tak hingga katanya. Tapi kurang lengkap, kurang sempurna. Ada yang bisa menyempurnakan? Mas Imron barangkali. Ada kata-kata yang belum dimasukkan di situ. Yang tadi kita bahas tersebutkan tapi belum dimasukkan di penjelasan definisi Mbak Uswah. Polinomial yang jumlahnya tak hingga. Seharusnya polinomial kok jumlah. Terus polinomial apa? Polinomial apa kan harus jelas. Karena polinomial kita tahu, polinomial isinya apa? Harus tahu. Polinomial yang isinya apa? Nah, dilengkapi. Gimana Mbak Rina? Kan udah pencet tombol. Fungsi fungsi polinomialnya itu dibangun Hah? Nge-lag? Hah? Hilang? Hilang Mbak Rina? Nge-lag, Pak. Iya, nge-lag. Diulangi Mbak Rina. Nah, fungsi polinomial itu dibangun dari turunan pertama dari fungsi X yang awal tadi. Turunan pertama Iya. saja. Iya. Eh, Turunan satu dan loh, wong Mbak Turunan Uswa pertama bilangnya tak dari terhingga kok. turunan pertama dari turunan sebelumnya. Turunan pertama di turunan kedua gimana? Dari turunan sebelumnya. Bagaimana yang lain disempurnakan? Anda sudah menemukan deret Taylor-nya kan? Rumusnya itu. Sudah ketemu toh? Ya Sampai tinggal mendefinisikan dengan kata-kata. Itu aja, menyusun kata-kata. Kalau rumusnya kan nggak hafal. Tapi kalau kata-kata bisa dipahami, ya kemungkinan bisa menyusun rumusnya. Tapi kalau rumusnya emang nggak bisa dihafalkan. Tapi kalau kata-kata enak, bisa dipahami sehingga bisa menyusun sendiri rumusnya. Ayo, atau perlu waktu ini melalui room Zoom biar nggak jadi PR. Hah? Masa gitu perlu diskusi kelompok? Pakai AI aja udah bisa. Deret Ya, Mbak Madila. deret Taylor itu fungsi dari fx yang dibangun dari turunan satu dan seterusnya yang berbentuk Tadi ya nggak polinomial. usah ngomong turunan satu dan seterusnya. Turunan-turunannya gitu aja enak. Turunan-turunannya dalam bentuk Ngapain turunan polinomial. satu dan seterusnya? Ya. Diulangi lagi. Turunan. Diulangi. Diulangi lagi.
fungsi dari fx yang dibangun dari turunan-turunannya yang berbentuk polinomial. Yang berbentuk polinomial sampai Sampai tak hingga. tak hingga Ya, dilengkapi. Kan turunan-turunannya sampai kapan? Turunan itu sampai tak hingga. Itu dari eh, Taylor. Jadi polinomialnya berbentuk turunan-turunannya. ya, Nyanya siapa? Saya kembalikan ke mana? ke fx. Fx, bukan Taylornya loh ya, tapi Fx-nya. Jadi Fx itu ditulis ulang dalam bentuk polinomial. Polinomial-polinomial dari turunan-turunan fungsi f sampai tak hingga. Namanya polinomial kan penjumlahan. Turunan pertama ditambah turunan kedua, tambah turunan ketiga. Sekarang dilengkapi lagi. Apakah cuma turunannya saja isinya? Turunan satu ditambah turunan dua, tambah turunan tiga, apa begitu? Dilengkapi. Ya, siapa yang melengkapi? Aduh. Hmm. Ya udah, saya kasih waktu untuk diskusi kelompok 10 menit. Susunlah sebuah definisi yang merupakan pemahaman dari deret Taylor. Bukan definisi bahasa langit, tapi ya bahasa bumi yang bisa dipahami. Yang secara lengkap, sempurna, sehingga dengan kata-kata itu kita bisa menyusun rumusnya. Paham ya? Oke, silakan kelompok satu maupun dua. Kalau sampai yang ditulis itu sama persis, mas, berarti nggak perlu kelompok. Buyarkan aja kelompoknya. Jadi satu kelas. Oke ya, 10 menit dari sekarang 10.25. Jadi berhenti 10.35. Silakan.
Sudah? Ditulis ya. Sudah diperoleh tulisan resumenya dari kelompok 1 dulu ditampilkan. Kelompok 1. Loh, kok pada terlempar keluar? Mungkin nge-lag, Pak. Pakai WiFi UIN soalnya. Oh, nge-lag bareng-bareng itu. Iya, Pak. Soalnya pakai WiFi UIN. Aku kan metu ya. Baca, ya dibacakan. Deret Taylor adalah metode atau cara untuk menyatakan suatu fungsi dalam bentuk polinomial atau penjumlahan yang tak hingga. Dengan suku-suku yang diambil dari turunan-turunannya fungsi di titik tertentu. Nah, titik tertentu adalah titik pusat yang menjadi dasar perhitungan turunan-turunan fungsi untuk membuat deret Taylor. Begitu. Kalau kelompok 2, dibaca. Apa ya? Fungsi
Deret Taylor adalah fungsi f(x) yang dibangun dari turunan-turunannya dalam bentuk polinomial yang jumlahnya tak terhingga. Nah, turunan-turunannya itu dikalikan dengan pangkat selisih variabel x min a. Pangkat selisih variabel. Apa itu X? Apa itu A? Variabelnya X min A berarti. Iya, x-nya itu Bukannya dari variabelnya itu X. Itu kan fungsi fx. Variabelnya X. a itu titik di sekitar x yang paling dekat. Jadi selisih variabelnya ada dua, X dan A. Kalau kelompok satu tadi titik pusat. Ya, berarti kalau kelompok dua ini titik apa menamakannya? Titik Titik yang di sekitar, di sekitar. yang paling dekat dengan x. Ya, di Mi- sekitar apa yang terdekat? yang di dekat. Misal F F4 F4,2, maka yang paling dekat kan 4. Berarti titik terdekat. Iya. Kalau kelompok dua, A-nya ini berarti apa? A-nya itu apa? Kelompok berapa, Pak? Kelompok dua kan ini? A-nya Iya, ini kelompok apa? 2. A-nya tadi yang paling dekat dari nilai X. Titik terdekat berarti selisih dari eh, variabel X dengan nilai yang paling dekat dari variabel X. jadi bukan selisih variabel kan? G, salah, Pak. Ya, Karena variabelnya tuh X bukan X min A. G. A-nya sama katakan titik terdekat. X-nya itu variabel berarti selisih antara Variabel X dan eh, nilai yang terdekat, yang mendekati X. yang terdekat apa yang mendekati. Yang terdekat atau mendekati? Mendekati, mendekati. Mendekati, mendekati. Bukan yang terdekat. Mendekati. Yang mendekat, Mendekati. mendekati. Yang mendekati. Bagaimana komentarnya dari kelompok satu? Kelompok satu kan pakai titik pusat. Ini titik terdekat. Apakah pusatnya itu menjadi titik terdekat? Kalau kelompok dua mengomentari kelompok satu, apakah titik pusat bisa diterima? Apakah sama dengan titik terdekat? Titik. Beda terdekat. Langsung aja Mas Imron. Besok. Kenapa harus pakai Mbak Rina yang jawab? Langsung aja pencet tombolnya. Unmute. Kalau menurut saya Suara apa ya? kalau menurut saya mendekati, Pak, lebih cocok. Soalnya kalau terdekat belum tentu. Hah? Pusat.
Kelompok 2 aja masih gak kompak. Tadi diskusinya gimana? Antara mendekati dengan terdekat. Padahal yang mau saya tanyakan komentarnya kepada dari kelompok 1 titik pusat. Malah berkomentar di kelompoknya sendiri. Kalau kelompok 1 masih mempertahankan titik pusat, apa alasannya? Kelompok 2 ini kan tadi pertama menggunakan kata di sekitar, terus mendekati, terus terdekat. Terus antara mendekati dan terdekat ini bingung. Nah, kalau di sekitar itu kan sekitar bisa kanan kiri ya kan? Kalau di sekitar kanan kirinya berarti pusatnya siapa? Di sekitar X berarti pusatnya siapa? Not. Misalkan sampean kan duduk ini di sekeliling teman-teman, misalnya ya teman-teman. Misalkan saya tanya di sekitarnya Mas Imron ini ada siapa? Kanan, kiri, depan, belakang. Berarti pusatnya itu siapa? Saya, Pak. Ya sama sendiri kan? Kalau di sekitar X berarti pusatnya siapa? Hah? Siapa Mas Imron? Pusatnya X. Di pusat X sendiri. Ya X itu sendiri. Jadi kelompok 1 yang mengatakan titik pusat, masa X sendiri? Berarti X min X dong. Habis. Ya enggak kelompok 1 silakan dipertahankan kalau memang titik pusat. Share screen-nya bisa dua-duanya enggak kelompok 1, kelompok 2 berdampingan. Share screen bisa langsung 2 orang kan? Tanpa menutup share screen kelompok 2. Share screen-nya dua-duanya biar dibandingkan kata-katanya. Jangan ditutup kelompok 2 share screen-nya. Kelompok 1 nampilkan juga biar dampingan. Iyo, diketik ulang. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Kelompok 2 tadi mana? Oke, dibesarkan. Kelompok 1 kan pakai kata-kata titik pusat. Titik tertentu itu titik pusat.
Kalau kelompok 2 itu kan A. A tadi katanya di sekitar. Tapi di sekitar ngambil yang terdekat. Yang namanya di sekitar itu pasti mendekati kan? Mana ada di sekitar nggak mendekati. Nah, kalau mendekal di sekitar, tapi terus dipilih yang terdekat. Nggak tahu permasalahan di kelompok 2 ini mau milih mendekati apa yang terdekat. Masih kontra. Tapi apakah titik pusat itu merupakan di sekitar? Ini titik pusatnya X loh ya. Titik pusat yang jadi dasar penghitungan turunannya. Kan titik pusatnya siapa kalau gitu? Kelompok 1. Misalnya titik pusatnya itu A. Nah ya, misalkan dari titik pusat A, titik pusatnya di sekitar X kan. Yang namanya pusat kan ada di sekitarnya kan. Ada titik-titik di sekitar pusat. Nah, kalau itu X-nya ada di mana? Katanya titik pusatnya A, berarti X-nya di sekitar A gitu ya. Kalau kelompok 2 kan di sekitarnya X. Nah, ini kok berbeda dengan kelompok 1? Ini kan kontra. Di mana nih 1 dan 2? Katanya A itu kelompok 2 di sekitar X. Kelompok 1 mengatakan A itu pusatnya. Kelompok 2 mengatakan di sekitar X itu pusatnya ya X. Nah, kelompok 1 mengatakan pusatnya ya A. Berarti gimana ini antara kelompok 1 dan 2 belum ketemu? Silakan bagaimana menemukannya ini kayak apa? Atau mengalah salah satu? Siapa yang salah? Yo, Itu nggak ada yang mengalah. misalkan titik tertentu itu kan misalnya di titik A. Jadi titiknya itu di sekitaran titik A. Jadi direct Taylor dari fx-nya itu di sekitaran x sama dengan A. Di sekitar A berarti ya. Iya, Pusatnya itu A. Di sekitarnya A, titik-titik. iya di Nah, sekitar. sekarang saya tanya X-nya ada di sekitar A berarti. Yang ada di sekitar A itu banyak enggak? Yang namanya di sekitar kan banyak. Karena dia pusatnya A. Kalau pusat 1. Nah, kalau kelompok 2 kan beda. Di sekitarnya X. Sekitar X itu banyak yang mendekati. Terus tadi dipilihlah yang terdekat, yaitu A. Yang banyak itu A-nya. Jangan sampean yang kelompok 1 yang banyak siapa? A-nya apa X-nya? Namanya titik pusat ya 1. Bagaimana kelompok 1? Yang banyak X-nya, Pak. Berarti pusatnya A, Ada ada di yang A. banyak X-nya. Ya. Nah, masih bertahan ya kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Pusatnya X, yang banyak A. Nah, yang bertahan, ada dua-duanya bertahan, nggak ketemu, ini gimana? Coba
cek lagi definisi Deret-Taylor itu. Kalau banyak, itu bisa menggantikan, bisa diganti, ya kan? Kalau satu, ya satu-satunya nggak bisa diganti. Mana yang bisa diganti? X-nya apa A-nya? A-nya. Dari kelompok 2 yang jawab, A-nya. Iya. A. Kalau kelompok 1, X-nya, Pak. Soalnya X variabel bebas. Jadi A itu oh, hanya dipilih satu kali saja. berarti X-nya bisa berubah. X-nya bisa diganti. Sekarang Deret-Taylor ini menuliskan atau menyatakan fungsi dalam bentuk polinomial ini, fungsi f(x) kan, f(x)-nya X-nya diganti-ganti. Apa X tertentu? Tidak, satu X-nya. X-nya 1. Bisa diganti enggak? Tidak. Ini kelompok 2 yang jawab kan? Iya. Nah, bagaimana kelompok 1? Kalau X-nya dirubah-rubah, ini mau dituliskan kok berubah-ubah. Gimana yang nulis bingung lagi. Ya enggak sih? Yang mau nulis bentuk polinomial, f(x)-nya mau ditulis bentuk polinomial, atau X-nya berubah, nulisnya ya berubah lagi. Ya, gimana nulisnya? Berubah lagi, berubah lagi. X-nya ini gimana kan berubah terus. Polinomialnya berubah lagi, berubah lagi. Begitu atau gimana? Kelompok 1. X-nya apa A-nya yang bisa berubah? Kalau kelompok 2 sekarang saya kembalikan. A-nya yang berubah. Jadi A-nya boleh diganti ya. Boleh, Pak. Yang paling dekat. Katanya tadi itu kan di sekitarnya. Namanya di sekitar kan boleh kanan, boleh kiri. Boleh depan, boleh belakang. Boleh diganti yang mana saja. Terus Mas Imran mengatakan yang terdekat. Yang terdekat kan siapa dipilih yang terdekat. Pasti ada alasannya kenapa kok dipilih yang terdekat. Apakah harus terdekat? Nah, kembali ke kelompok 2, Mas Imron, alasannya apa? Kan tadi di sekitar itu banyak. Dipilih yang terdekat, namanya itu kan cuma satu. Kenapa kok dipilih yang terdekat? Apakah harus yang terdekat? Nah, sekarang itu. Alasannya apa? Mas Imron, karena dengan Mbak Rina sendiri kelompoknya juga bertentangan. Ini ada kontra di dalam satu kelompok. Kelompok 2 silakan dipertanggungjawabkan. Siapa yang mengalah? Gimana, Mas Imron atau Mbak Rina? Harus ada alasan kenapa dipilih yang terdekat. Karena Mbak Rina mengatakan pokoknya di sekitar yang mendekati. Terus pilih aja yang terdekat. Ada alasannya tentunya kenapa. Silakan Mas Imron. Mas Imron ada 2. Imron dan Rara. Sebenarnya nggak apa-apa satu device itu berdua. Tapi namanya digabung. Device lainnya dimatikan. Nggak apa-apa. Misalkan berdua. Bahkan satu kelompok, satu komputer juga nggak apa-apa. Tapi ditulis semuanya. Kan nggak harus masing-masing. Lah kan udah dekat-dekat itu. Daripada menghabiskan kuota. Gimana Mas Imron? Mas Imran saya Ayo.
Kalau semakin dekat semakin akurat, Pak. Pilih yang terdekat, semakin akurat. Tapi boleh nggak tidak terdekat? Kalau jauh, sisanya banyak. Iya. Gimana? Kalau jauh, maka sisanya banyak, semakin besar kan? Sisanya, Ya, sisa dari pengurangan selisih. selisihnya, sisanya. Iya. Selisihnya semakin banyak. Iya memang. Emang kenapa? Oke, jadi masih pro kontra ini. Sisanya, selisihnya makin banyak. Emang kenapa selisihnya makin banyak? Apakah dia tidak akurat kalau selisihnya besar? Nanti tidak akurat, Pak, kalau selisihnya banyak-banyak. Tidak akurat. Dibolehkan saja. Tidak akurat. Kapan Anda mengatakan itu akurat atau tidak? Ketika titiknya terdekat dari pusat. Kapan mengatakan akurat kok sudah menjustifikasi titik yang terdekat? Tadi kan pilihannya titik terdekat dikatakan lebih akurat. Alasan akuratnya itu loh sekarang kenapa? Nah, ini masih pro kontra sendiri ya, satu kelompok ini dari kelompok 2. Selesaikan secara adat. Bagaimana dengan kelompok 1 sekarang? Masih tetap titik pusat? A itu bukan titik sekitar. Oke, sekarang coba di close semua karena nggak bisa menemukan jawabannya. Nggak bisa ada yang mengalah. Mempertahankan dengan pemahaman masing-masing, termasuk kelompok 2 juga kontra sendiri. Kita lihat metode yang pertama, Gauss-Newton iteration. Aproksimasi. Aproksimasi itu pendekatan. Pendekatan fungsi f di sekitar initial value. Nilai awal. Katakanlah beta 1. Dilakukan menggunakan deret Taylor orde 1. Kalau orde 1 sampai turunan berapa? Turunan 1. Ya kan? Ya. Turunan 1. Ini beta 1. Yang sama tulis tadi A, ya kan? A. Beta 1 yang dikatakan di sini bagian nilai awal. Yang kelompok 1 mengatakan titik pusat. Kelompok 2 mengatakan yang terdekat. Beda-beda semua ya. Ini titik awal. Nilai awal. Nilai awal kemudian ditambahkan dengan turunannya yang pertama dikalikan dengan selisihnya antara variabel beta dengan beta 1. Kenapa kok beta bukan X? Nah, ini ingat, ini statistik kita variabelnya beta ya, bukan X ya. Kalau secara umum deret tadi variabelnya memang X. Bisa dipahami ya? Oke. Ini beta bukan karena kita di statistik parameternya beta yang mau dicari variabelnya beta. Beta 1 yang saya katakan sebagai A, entah itu titik pusat, apakah itu titik sekitar.
Nah, ini deret orde 1. Kalau orde 2 berarti sampai turunan kedua. Padahal definisinya samaan mengatakan sama-sama tak terhingga kan? Ya kan? Ye. Sampai tak hingga itu, tapi nggak mungkin kita lakukan sampai tak hingga. Pung tak hingga itu bilangannya nggak tahu. Sampai turunan berapa. Nah, sekarang misalkan turunan pertama dipakai, kemudian orde 2 turun sampai turunan kedua, orde 3 sampai turunan ketiga. Apa beda penggunaannya? Misalkan kelompok 1 menggunakan orde 1, kelompok 2 menggunakan orde 2. Kira-kira mana yang lebih akurat? Orde 1 apa orde 2? Belum bisa jawab ya. Orde 2. Orde 2, ini kelompok 2 yang jawab. Kelompok 1. Oh, kelompok 1. Kenapa kalau orde 2 lebih akurat daripada orde 1? Karena nilai X-nya itu cukup dekat dengan titik pusat A. Orde kan bukan main di situ. Orde kan main di turunannya, banyak turunannya. Iya kan? Bukan main di titik X dan A. Dia mainnya di turunan. Turunannya ini. Bukan main di sini. Turunan pertama, turunan kedua. Terus, kenapa orde 2 lebih akurat daripada orde 1? Ada yang bisa jawab? Hmm. Oke. Jadi, kita perhatikan, ini yang pertama kan bukan turunan. Ini pakai fungsi kalau di data itu FA, ya kan? Iya. FA. Ini turunannya. Tapi ini turunannya, kalau saya tuliskan dari Taylor ya, misalkan ini dari Taylor matematik ya, yang kita bahas ini kan dari Taylor statistik ya. Harus bisa dibedakan, kita punya dua otak, satu matematika, satu statistik. Jangan goyang-goyang pokoknya. Goyang-goyangnya ini parah. Yang penting terus maju. Dua-duanya harus imbang, balance. Deret Taylor ini F. Katakan tadi saya pakai A. A. Plus turunannya. Turunannya dari siapa? Fungsi X kan? Tapi ini tulisannya apa X di dalamnya ini? Iki umpamain. A. X. Tulisannya F aksen A gini atau F aksen X? F aksen A. X. Ayo, apa X? X. A. A. A, X, A, X. Coba dilihat dari Taylor tulisannya apa? A. Kalau sebelah sini X min A jelas. Dua-duanya dipakai. Karena selisih. Apa X? A. A. A, Pak. Ada yang melihat X? Semua A? Ya, Awal. ya X min A. Nah ini turunannya fungsi F apa Fx? Katanya tadi turunan fungsi X.
Iya, FX. F(X). Turunannya fungsi X itu bukannya seperti ini. X di dalamnya. Iya kan? Katanya turunannya fungsi X. Nah, terus gimana nih? Kalau ini kan turunannya fungsi A. Apa X? Padahal Saman mengatakan semua kelompok 1 dan 2 turunan dari fungsi X. Ya toh? Tulisannya pasti FA. Nah, ini yang benar yang mana? F apa FX turunannya? Ayo, Bang dan Ragu. Oke, ada komentar? Kelompok 2 F(X), Pak. FX, ini sudah melihat beneran gini FX, F hasen X. Ya, dari Taylor. Iya, Mas Imron. Sudah melihat beneran hasilnya ini FX, F hasen X. Bukan duga-dugaan loh ya, bukan kira-kira loh. Langsung dilihat di referensi atau di AI. Beneran itu F hasen X. Kalau di AI, FA, Pak. Nah, kalau di AI F. Di Wikipedia juga FA, Pak. Oh, punya saya yang gantian nge-lag ya. Ternyata bukan hanya di kampus saja yang nge-lag. Tapi kalau saya terlempar sendiri, kalau sampan terlempar bersama-sama. Nah ini nah, tadi. Hilang. Apa lagi?
Jadi ini harusnya turunan dari X apa turunan dari FA sih? Turunan dari fungsi X apa fungsi FA? FA apa? Turunan dari fungsi FA, Pak. FX. sekarang yang punya fungsi tadi siapa sih? Yang punya fungsi siapa? FX. Ini yang kita pakai. Ini yang mau kita tulis ulang. Ya kan? Iya, Emang FA FX Bapak. Yang mau kita tulis ulang itu ini. Katanya ditulis dalam bentuk polinomial yang isinya turunan-turunannya. Ya kan? Nyanya kemana? FX. FX. Loh, Bu, loh, Pak. Tapi di buku-buku FA. Ya enggak sih? Yang punya fungsi itu FX. Berarti yang benar bagaimana itu? Ini FX plus FA. Maksudnya apa sih FA ini? Ini adalah fungsi yang mana X-nya diganti oleh A. Ya toh? Ini fungsi apa? Fungsinya fungsi F yang sama dengan ini kan? Fungsinya FX kan? Nah, Cuma X-nya diganti A. Ditambah dengan turunan dari fungsinya. Nyanya ya fungsi fx. Tetapi setelah diturunkan, X-nya diganti A. Itu loh. Nulisnya begini. Paham nggak sekarang? ya. Jadi ini yang pertama fungsinya, X-nya diganti A. Nah, terus turunannya, tapi setelah diturunkan, X-nya diganti A. Nah, gitu maksudnya. Jadi turunannya X. Cuma setelah diturunkan, X-nya diganti A. Gitu loh maksudnya. Bukan turunannya FA. Paham ya? Nah, itu memaknainya. Itulah kenapa saya tulis seperti ini bentuknya. Diturunkan terhadap beta, tetapi betanya diganti beta 1. Betanya diganti A ini. Itu dalam kalkulus tulisannya seperti itu. Jadi ada garis ke bawah X sama dengan A. Jadi nggak boleh ditulis F asen A. F asen A kan sama memaknai fungsi turunan dari A. Jadi salah paham kan? Jadi lebih baik daripada salah paham, ini digaris fungsi X yang diturunkan. Tetapi setelah diturunkan, X-nya menjadi A. Paham ya? Dikalikan selisih. Nah, kalau ini orde 1, kalau orde 2, itu kan berarti sampai turunan kedua. Dikalikan dengan selisihnya. Pangkat 2, ya toh? Nah, semakin banyak ordenya, atau semakin banyak turunannya, katanya Mbak Kholisa, lebih akurat. Iya kan? Oke, Pak. Yang untuk apa ada kata-kata tak terhingga? Bukannya tak terhingga itu dia semakin banyak, berarti semakin apa? Karena ada kata tak terhingga. Semakin banyak berarti semakin akurat. Semakin akurat berarti semakin konvergen. Nah, berarti yang menentukan akuratnya itu A-nya apa turunan, banyak turunannya? Banyak turunannya. Ya enggak? Nah, berarti yang menentukan keakuratan atau konvergensinya itu banyak akuratnya, banyak akuratnya. Banyak ordenya, semakin banyak orde, semakin akurat. Itu pilihan pertama. Tetapi kalau kita terbatas pada satu orde saja, maka
A itu kan katanya tadi kelompok 1 itu di sekitarnya yang mendekati. Nah, kalau mendekati A ini banyak. Ada A, ada B, ada C, ada D, ya kan? Kalau cuma satu orde, kata Mas Imron, pilihlah yang terdekat supaya lebih akurat. Jangan A, B, C, D yang masih nggak jelas, karena ini dibatasi satu orde, pilihlah yang terdekat. Gunanya untuk konvergensi lebih cepat, lebih akurat. Berarti kategori akurat itu ada 2. Yang pertama apa? Ayo, yang pertama apa? Hai, nggak ada jawaban. Yang lebih dekat dan yang banyak orde, Pak. Nah, yang lebih dekat pada X dan yang atau ya, paling pilih salah satu kan? Atau yang ordenya lebih besar. Kalau orde lebih besar, itu kan berarti kan panjang. Lebih besar tuh berapa? 10. Lebih besar 11 dong, 11. Lebih besar 1000 dong, ya 1000. Turunan sampai 1000. Nah, karena pilihan orde itu nggak bisa menjamin, maka pilihlah titik yang terdekat. Kalau titik terdekat kan enak kan, dari data itu kelihatan mana X, mana titik yang terdekat dengan X. Iya kan? Nah, itu. Tetapi kalau misalkan kita mengambil sembarang nilai awal yang disamakan sebagai A, boleh-boleh saja. Tetapi dia nggak bisa cepat konvergen. Ya nggak apa-apa, lambat-lambat asal selamat. Iya kan? Ya gitu. Artinya tidak harus terdekat. Tidak harus ordenya besar. Boleh yang lain sekitarnya. Boleh ordenya 1, nggak harus besar, tetapi lama. Biar pakai sepeda, asal selamat, daripada pakai motor. Cepat, tapi penuh resiko. Iya nggak? Jadi, sah-sah saja. Tidak harus terdekat, tidak harus terbesar ordenya, karena Tahingga itu nggak ada yang terbesar. Jadi, boleh apapun. Tapi tidak cukup sekali, harus berulang kali sampai konvergen. Berarti konvergennya nanti yang menentukan konvergen siapa? Yang menentukan konvergen adalah epsilon. Epsilon itu selisih kesalahan. Iterasi pertama dengan kedua selisihnya berapa? Iterasi kedua dengan ketiga selisihnya berapa? Nah, selama selisihnya itu kecil, bilangan epsilon positif kecil, misalkan kita batasi selisihnya cuma 0,0001, ya udah hentikan, selesai. Maka kita katakan konvergen, ya udah berhenti. Kita sudah capek, berhenti ya. Tuh. Jadi Anda kuliah analisis numerik belum atau sudah ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh ya, maka no, nggak nyantol. Numerik belum ya? Belum, Pak. Iya, belum. Jadi nggak tahu, makanya iterasi ini memang numerik sekali. Dia pakai metode numerik itu konvergensi yang berulang-ulang sampai konvergen. Makanya nggak nyantol penjelasan ini. Ya nggak apa-apa. Memang dari awal ini memang sudah salah sasaran. Ya udah, berarti kita boleh ngambil nilai berapapun, orde berapapun. Tetapi nggak cukup sekali, harus berulang kali. Nggak apa-apa. Pelan asal selamat. Dan ketemu. Daripada pelan nggak nyampe, bodoh aja. Cukup ya, sementara itu aja. Saya belum bisa melanjutkan kalau waktunya udah habis. Minggu depan aja dalam kesempatan yang lain. Minggu depan masih ada kuliah toh?
Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan. Saya mau tanya tentang tugas yang kemarin, yang linear itu loh, Pak. Linear itu yang mana? Yang membuktikan blue, varian blue. Membuktikan variansi, membuktikan atau menunjukkan? Menunjukkan yang Menunjukkan OLS. apakah variansi OLS atau likelihood ya, Iya, itu punya sifat blue, ya kan? iya. Ya, terus Saya, pertanyaannya, saya tanya yang linear itu loh, pembuktian linearnya. sifatnya linear. Iya. Betanya kan sudah dibuktikan linear kan? Yang sigma, yang varians. Nah, iya, Ya. betanya kan sudah kita buktikan linear. Iya, Nah, sampel. sigmanya kan serupa, bagaimana apakah linear apa tidak? Caranya sama. Caranya sama. Caranya sama. N berarti N min K itu Caranya kan sama, gimana dia bisa mengatakan dia linear apa tidak? Linear kan terhadap Y, ya kan? Kalau beta linear terhadap Y, jelas. Karena beta itu sama dengan X transpose X inverse X transpose Y. Itu kan? Berarti kan linear langsung. Nah, kalau sigma sama dengan apa kan itu tugasnya? Apakah itu linear terhadap Y? Nah, hasilnya kan E transpos M Y. Nah, Y-nya kan kuadrat. Apakah itu linear? Nah, itu kan tugasnya. Iya. Apakah itu linear? Kan dipikirkan kelompoknya. Yang penting sigmanya Anda harus tahu siapa sigmanya. Sigmanya dalam bentuk Y ya. Y sigma sama dengan apanya Y gitu loh. Apakah itu linear apa tidak terhadap Y? Kan bisa diputuskan. Oke, cukup ya. Itu tugasnya belum dikumpulkan ya. Itu TS toh? Bukan, Minggu kemarin. Oh, minggu kemarin. Belum dikumpulkan. Belum dibahas. Belum. Yang OLS sudah, tapi kita salah. Yang linearnya sama yang varians minimum. Oh gitu. Terus minggu depan maunya. Tadi nggak diingatkan Pak ada tugas yang belum dibahas. Harusnya kan gitu. Makanya kalau ada tugas didiamkan kan saya nggak tahu. Nggak dibahas. Sama seperti ini kalau tugas ini nggak diingatkan, nggak dibahas. Berarti yang butuh kan sampean. Nggak diingatkan. Bukan berarti saya lupa tugasnya nggak dibahas aman-aman. Yang rugi siapa? Bukan saya. Ya enggak. Uang tugas itu dibahas demi ilmu nih sampean. Saya juga nggak butuh nilai. Yang butuh sampean. Yang butuh pemahaman sampean. Meskipun UTS sampai UAS, sama nggak mengingat Pak UASnya kapan? Sama nggak mengingatkan sampai akhir ya? Nggak ada UAS berarti nggak ada nilai. Yang butuh nilai siapa? Nggak apa-apa. Biarkan nggak usah diingatkan UASnya biar lupa. Ya resiko sampean sendiri UAS kosong. UASnya masih dirundingin, Pak. Antara milih yang apa ya, project sama tugas. Ya, oke. Kalau proyek itu kayak gimana, Pak? Lah ya itu kan masih dirundingkan. Sama mau pilih yang gimana? Kalau project itu kayak gimana ya, Pak, kira-kira? Gimana? Saman mau memilih tapi nggak tahu pilihannya apa. Gimana aneh ya? Saman mau milih apel apa jeruk, tapi Saman nggak tahu jeruk itu gimana. Gimana bisa milih? Aneh. Orang memilih itu kan harus tahu objeknya dulu. Saman pilih kuliah apa UT apa ujian kelas apa tugas pasti tahu kalau kelas itu gimana, kalau tugas gimana, ya kan? Makanya sebelum memilih
tentukan ketahui dulu apa yang dipilih. Mas Akmal kalau pilih jodoh, cari kenal dulu jodohnya sebelum dipilih. Ya, Mas Akmal. Jadi pilihlah dulu, cari tahu dulu sebelum dipilih. Oke ya. Ini kan masih menentukan kayak apa, menentukan jenisnya apa, project apa, portofolio gitu ya. Saman tahu kan portofolio kayak apa, project juga harus tahu kayak apa. Kalau nggak tahu, ya jangan milih project, milih polio aja yang Saman tahu gitu. Saman taunya apel, tapi nggak tahu jeruk. Saman nggak pernah makan jeruk, nggak tahu jeruk itu kayak apa. Ya pilih aja apel yang Saman tahu gitu. Oke dah, minggu depan lanjut ya. Diingatkan kalau ada tugas yang belum dibahas dan memang perlu dibahas. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, apalagi? Untuk tugas ngeresumnya ini kan tiap kelompok beda-beda, Pak. Ada yang regresi berganda sama regresi kuadratik. Nah, itu semuanya jadi satu apa sesuai kelompok, Pak? Hasilnya kan sesuai kelompok, tapi arahnya kan nanti akan sama saja dengan X beta. Iya enggak sih? Awalnya kan memang beda, tapi akhirnya sama aja dengan Y sama dengan X beta. Iya, Pak. Yang kelompok 1 bedanya apa? Least square Leibniz atau gimana? Sama pakai dua-duanya. Oh, sama dua-duanya. Ya udah. Kan bedanya di kubik dan polinomial. Tapi akhirnya bentuknya ya sama aja, namanya linear ya sama dengan X beta. Gitu loh. Oke, cukup. Ya, Pak. Ya udah. Minggu depan masih ketemu lagi sebelum UAS. Dengan hamdalah kita sama-sama akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita bahas tadi itu bisa kita pahami. Kalau memang belum paham, putar ulang rekod yang akan saya share linknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bla 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 bla. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Ya, Bapak. sama-sama.